Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan kitab Syarhul Hikam Al-Athaiyah karangannya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang disyarahi oleh Al-Fadilatul Imam Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi. Syair kedua yakni iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasy-syahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Iradatukat tajrid, inginnya dirimu terhadap makom tajrid. Makom tajrid ini adalah makom yang mana Allah memberikan rezeki tanpa proses kasab, tanpa proses mencarinya. Maka kita paham dan sudah jelas hadis berkaitan dengan ajal, rezeki, jodoh itu sudah ditentukan ketika kita berumur 4 bulan dalam kandungan atau 120 hari. Maka dalam syair ini menjelaskan ada 2 makom, ada 2 tingkatan di dalam mendapatkan rizki bagi manusia ini. Pertama, makom rizki yang harus dicari. Dan kedua, ada sebagian dari manusia yang rizkinya memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa berproses kerja. Ketika keinginan kita ingin di makom tajrid tanpa bekerja, rezeki datang sendiri. Ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, sedangkan Allah menempatkan kita masih di level kasab, harus bekerja, atau asbab yang harus mencari dan menjemput, bukan diberi. Minasyahwatil khafiyah itu sebenarnya termasuk syahwat yang samar. Harusnya kita bisa memposisikan diri. Ketika kita masih di level asbab, rezeki kita harus kita jemput, ya kita jemput. Jangan berkeinginan untuk bermakom tajrid. Wa iradatukal asbab, dan jika dirimu ingin bermakom asbab, rezeki harus dicari. Ingin bekerja, mau nggak mau ingin bekerja, ingin mencarinya dari tempat-tempat yang lain, misalkan ma'iqamatillahi iyyaka fit tajrid, padahal Allah telah menempatkan dirimu fit tajrid di makom tajrid, makom yang rizkinya diantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inhitatun anil himmatil aliyah. Inhitatun anil himmatil aliyah itu termasuk orang yang merendahkan dirinya dari makom yang luhur, ingin turun ke makom yang rendah. Tajrid itu adalah makom yang lebih tinggi menurut asyair di sini. Sehingga kalau Allah sudah menempatkan kita, memposisikan kita bermakom tajrid, ingin bekerja, ingin menjemput rezeki, maka itu termasuk sifat yang merosot,
sifat yang dari atas ke bawah. Dan itu tidak boleh dilakukan. Jadi kita itu harus menikmati makom masing-masing. Mungkin penjelasan ini tidak didapat di pendidikan formal. Yang mana di pendidikan formal itu khususnya di kejurusan atau kejuruan itu kita memang didoktrin untuk menjadi pekerja, paling tidak menjadi entrepreneur atau leadership. Jadi kita menempuh pendidikan di kejuruan itu agar kita bisa bekerja, bisa menciptakan pekerjaan. Dan tidak akan dipelajari ilmu seperti ini, karena memang tempatnya berbeda. Apa maksudnya begini? Saya mengaji hikam ini bukan berarti saya sudah fasih di dalam masalah akhirat. Saya mengaji kitab hikam ini bukan berarti saya sudah benar-benar zuhud, benar-benar menghindari masalah dunia dan ingin ke tingkat tinggi, ke makom yang selalu memikirkan akhirat. Bukan. Saya belajar hikam ini tujuannya adalah untuk saya pribadi. Agar saya itu bisa mengamalkan apa yang saya bacakan. Karena umur manusia itu pasti akan selalu berkurang. Tidak mungkin kita berhenti di umur saat ini sedangkan kita masih berlanjut dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala. Mestinya kulit akan semakin keriput. Gigi satu demi satu runtuh. Kemudian wajah yang dulu gagah sekarang mulai lembek. Badan yang dulu kekar sekarang sudah tidak kekar lagi. Itu artinya apa? Mau tidak mau manusia itu akan mengalami penuaan. Mau tidak mau manusia itu akan kembali kepada Allah Ta'ala. Dan ini adalah tujuan kita hidup. Firman-Nya Allah Ta'ala, ma khalaqtul jinnah wal insah illa liya'budun. Ma khalaqtul jinnah wal insah illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin, bangsa jin, dan manusia kecuali beribadah. Berarti selain ibadah, itu hanya fasilitas saja. Maka ketika kita ngotot, selalu memikirkan masalah dunia, maka ini adalah kesalahan fatal. Sudah dijelaskan bahwa analisis di akademika atau analisis para pakar ekonomi, di situ dijelaskan salah satunya, perkembangan manusia itu dibatasi di umur 40. Patokan barometer sukses dan tidaknya, ini kebanyakan ya, mayoritas saya katakan di umur 40. Jangan disanggah, ada umur 60 sukses. Ada yang menciptakan KF apa itu sukses di umur 60 sekian. Yang saya katakan mayoritas analisa pakar ekonomi bahwa perkembangan manusia itu di umur 40. Ketika di saat dia umur 40 sudah mempunyai bisnis yang mapan, maka kedepannya dia akan tambah mapan. Dan sebaliknya ketika di umur 40 dia masih belum punya pekerjaan,
kemudian pekerjaannya masih serabutan, tidak punya bisnis dan lain sebagainya, maka jangan berharap setelahnya dia akan lebih mapan. Ini pakar analisa, bukan suatu kepastian gitu kan. Maka dari itu, mau tidak mau, kita ya harus belajar lebih dalam lagi dalam agama. Dan ini syair, hikam ini adalah salah satu metode teori ilmu ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.